Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan syakirin Hamdan na'imin Ashhadu an la ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sadiqul wa'dil amin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil karim Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberi Allah. Mudah-mudahan semua nikmat sebagaimana janji Allah akan ada pada kita. Allah katakan la in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur ku tambah. Maka mudah-mudahan dengan pandainya kita bersyukur, kenikmatan yang ada pada kita bertambah-tambah. Salawat salam kita perbanyak kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagai bentuk cinta kita kepada baginda Rasulullah, senantiasa kita berselawat kepada beliau di mana ada saja. Dari sejak masa Rasulullah hingga masa sekarang orang mencemooh beliau. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada yang tega menyandingkan nama agung beliau dalam sandingan sesuatu yang sifatnya khamar, haram. Buat kita, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah bisa disebutkan dengan istilah harga mati. Maka mari kita tunjukkan cinta kita kepada baginda Rasulullah dengan mengamalkan sunnah beliau, sering rajin kita bersalawat kepada beliau, dan membela nama baik agama yang telah dibawa beliau. Jamaah yang dirahmati Allah, mari pula kita berupaya mempertinggi derajat takwa kita. Ketakwaan adalah sesuatu yang ternyata istimewa, yang menjadi standar ukur Allah terhadap makhluknya. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah yang paling bertakwa. Takwa itu taat, patuh, tunduk, takut kepada Allah. Maka siapa yang takut kepada Allah itu berharga di hadapan Allah. Yang tidak takut kepada Allah berarti tidak berharga dalam pandangan Allah. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah hamba Allah yang tunduk, patuh, taat, takut kepada Allah, agar kita ini semua berharga dalam pandangan Allah. Istimewanya adalah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa, orang yang berharga dalam pandangan Allah, Allah akan memberinya solusi dari permasalahan-permasalahan yang mungkin didapati. Bahkan Allah cukupkan rizkinya dari yang tak tersangka dan tak terduga. Maka mari jamaah yang rahmati Allah, kita pastikan diri kita termasuk hamba Allah yang bertakwa, yang tunduk taat kepada Allah, agar Allah memberikan penghargaan istimewa kepada kita berupa ketercukupan rizki dan masalah-masalah yang selalu ada solusi. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kajian singkat kita pada Jumat kali ini adalah tentang memaknai arti kemerdekaan. 2 hari yang lalu Indonesia merayakan ulang tahun kemerdekaannya yang ke-77. Merdeka secara etimologi dari bahasa Sanskerta berarti kaya, sejahtera, kuat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
Merdeka disandingkan dengan istilah yang semisal, yaitu bebas. Dalam bahasa Arab, merdeka disebut dengan istiqlal, bebas disebut dengan tahrir. Orang di masa kita dulu kecil, kalau disebut merdeka itu adalah ketika sudah masuk listrik ke kampung. Kalau ada kampung yang belum masuk listrik, waktu itu dibilang kampung tersebut belum merdeka. Kemudian ketika ada jalan yang belum diaspal, maka orang kampung bilang kami belum merdeka. Begitu masuk aspal, baru dikatakan kami sudah merdeka. Yang kena banjir barangkali kemarin hingga hari ini ada kesan kami belum merdeka, masih kebanjiran. Bagus juga kalau kita upayakan supaya tidak lagi mereka kena banjir, supaya mereka mengatakan mereka sudah merdeka. Jamaah yang rahmati Allah, arti kemerdekaan ternyata sederhana, yaitu bebas, merasakan kesenangan, kebahagiaan, melakukan yang dia inginkan tanpa ada hambatan, tanpa ada kungkungan, tanpa ada kesusahan. Jamaah yang rahmati Allah, terkenang kita dengan kisah Bilal bin Rabah yang cuma kata-kata ahad disiksa oleh tuannya, disiksa oleh sang majikan dengan siksaan yang begitu perih, dijemur di terik matahari, kemudian ditimpai dengan batu yang juga sudah panas, di bawahnya pasir yang juga panas. Abu Bakar As-Siddiq dengan para sahabat berupaya membantu menolong, dan tersebutkan waktu itu Abu Bakar As-Siddiq membeli Bilal bin Rabah dengan 9 keping emas yang hitungan kita seberat sekitar 280 gram. Kalau dihitungkan dalam hitungan uang dengan harga emas sekarang kira-kira sekitar lebih dari 250 juta. Harga seorang sahabat yang waktu itu budak, Bilal bin Rabah, sekitar 250 juta. Itu arti kemerdekaan bagi Bilal bin Rabah. Jamaah yang rahmati Allah, kalau Palestina ditanya apa itu kemerdekaan, mereka akan katakan terbebasnya mereka dari belenggu kungkungan kekuasaan rezim Zionis Israel yang sampai hari ini masih menguasai, mengintimidasi, bahkan membunuhi mereka di Palestina sana. Jamaah yang rahmati Allah, kalau kita memandang sisi kebertuhanan, ada yang unik ketika Ibnu Hajar berbincang-bincang dengan seorang Yahudi. Dalam pada itu Yahudi mengkomplainkan satu hadis Nabi yang mana tersebutkan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Sang Yahudi menyatakan, kenapa pula bisa engkau wahai sang mufti Ibnu Hajar merasa ini penjara padahal pakaianmu bagus, sementara aku yang miskin ini dibilang di surga padahal aku dalam keadaan susah. Dengan santun dan bijaksana Ibnu Hajar menerangkan kenapa baginda Rasulullah mengatakan bahwa dunia ini merupakan penjara bagi orang beriman, dan kenapa disebutkan sebagai surga bagi orang kafir. Jamaah yang rahmati Allah, diterangkan oleh Ibnu Hajar bahwa nanti di akhirat orang-orang beriman akan bebas dengan kebahagiaannya di surga, sementara di dunia orang-orang beriman dibatasi Allah, dijaga Allah dengan aturan yang tidak boleh sembarangan apalagi dilanggar. Ada aturan hidup berupa hukum syariat, baik itu urusan keluarga, urusan sosial, bahkan bernegara. Ada aturannya yang sifatnya baku, harus dikerjakan.
Maka itulah kenapa disebut dunia merupakan penjara bagi orang beriman, karena orang beriman tidak boleh bebas suka-suka di dunia. Ada aturan Allah yang harus tunduk kepada Allah, bahwa orang beriman adalah hamba dalam posisi dirinya kepada Allah dalam kehidupan dunia. Sementara orang kafir, kata Ibnu Hajar, apapun ceritanya, ketika di dunia masih mendapatkan kenikmatan, baik seorang kafir yang kaya maupun yang miskin, yang senang maupun susah, semua masih mendapatkan kenikmatan, masih mendapatkan kebebasan, masih mendapatkan kebahagiaan selama di dunia. Maka ini surga bagi orang kafir. Sedangkan nanti di akhirat, kata Ibnu Hajar, orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur, tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau menjalankan apa yang dimaui Allah, di akhirat mereka akan sengsara, mereka akan susah, mendapatkan siksaan yang begitu pedih. Mendengar penjelasan yang sangat ringan tapi mengena, jamaah yang rahmati Allah, Yahudi tadi masuk Islam karena dia tidak mau kemerdekaannya direnggut nanti di akhirat. Jamaah yang rahmati Allah, sebagai hamba Allah berarti tidak mungkin kita menyatakan diri kita merdeka, karena kita harus tunduk kepada Allah, hamba Allah, hamba yang harus taat kepada Allah. Maka berarti dalam posisi kita dalam bertuhankan Allah, posisi kita hamba. Jadi di mana nilai kemerdekaan buat kita sebagai hamba Allah? Ternyata ada. Allah memberikan kebebasan kepada kita, kemerdekaan kepada kita untuk melakukan aktivitas keduniaan sebagai khalifatullah, sebagai pemimpin pemakmur bumi. Bahkan Allah menegaskan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah sesuatu kalau orang-orang, mereka, manusia tidak merubahnya. Ini merupakan kemerdekaan, kebebasan. Ada kemauan, ada kemampuan. Kalau mau, bisa. Kalau mau, jadi. Jamaah yang rahmati Allah, maka berarti kita harus memandang dengan pandangan yang strategis. Dalam urusan bertuhan, kita harus sebagai hamba Allah yang tunduk taat kepada Allah. Tak boleh ada rasa merdeka di hadapan Allah. Kita harus berposisi sebagai hamba Allah. Dalam posisi kita sebagai makhluk Allah yang sempurna, dia ciptakan dengan akal di muka bumi, maka kita dalam posisi merdeka dalam artian menentukan pilihan, menentukan kehidupan, menentukan langkah dan membangun peradaban. Jamaah yang rahmati Allah, Covid insya Allah sudah semakin jauh kita tinggalkan, tapi bekasnya masih ada. Bahkan dalam hitungan Kementerian Pendidikan masih ada lebih dari 43.000 siswa putus sekolah yang tersebar di SD, SMP, SMA sederajat. Ini belum merdeka dalam pandangan Kementerian Pendidikan, karena masih banyaknya masyarakat yang putus sekolah. Jamaah yang rahmati Allah, kita punya kemerdekaan ternyata dalam hal menentukan langkah kita. Mau kita bawa kemana diri kita, mau kita bawa kemana peradaban kita, mau kita jadikan apa negeri yang kita cintai ini. Untuk itu jamaah yang rahmati Allah, dalam nuansa kemerdekaan yang sudah 77 tahun ini, mari kita resapi bersama di mana nilai kemerdekaan kita. Sudahkah kita benar merdeka dalam berkehidupan? Sudahkah kita bisa menentukan arah langkah negeri ini tidak diatur oleh pihak lain? Sudahkah kita bisa menentukan langkah ekonomi kita tidak bergantung dengan kepentingan lain-lain? Sudahkah kita bisa menentukan strategi politik bangsa kita tidak diatur-atur oleh kepentingan politik bangsa lain? Semua itu berpulang kepada kita, jamaah yang rahmati Allah, dengan keyakinan bahwa kita adalah negeri yang sudah merdeka, bahwa kita adalah jiwa yang sebenarnya punya kekuasaan untuk merdeka yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan ini. Mari kita sama-sama menunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang kuat, pribadi yang hebat, yang mampu
melanggengkan kehidupan dan peradaban sebagai makhluk Allah yang merdeka dalam berkehidupan, merdeka dalam menentukan, tidak mau dijajah, tidak mau dihinakan, tidak mau dizolimi, tidak mau dilecehkan. Kita harus bangkit, kemudian kita kuat memikul beban amanah Islam rahmatan lil alamin, di mana kita semua punya amanah yang sama, membangun Islam sebagai solusi bagi peradaban, agama Islam sebagai agama yang menjanjikan kenyamanan, kesejahteraan, kedamaian, kebersamaan dalam berkehidupan. Semoga Allah menguatkan kita dengan makna kemerdekaan. Semoga Allah menguatkan kita sebagai hambanya yang tunduk kepadanya dan punya kekuatan untuk menegakkan kebenaran di bumi Allah tercinta, khususnya Indonesia. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi waktu asar rugi kita semua, kata Allah, kecuali orang-orang yang menjaga imannya, beramal soleh, saling mengingatkan dalam kebenaran, serta mengingatkan dengan penuh sabar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa'lam inna akramakum 'indallahi atqakum. Wallahi rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa kulli sahabati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wassahhil awamirna lid-din litalabil ulum lid-dunya lil ibadah wa lil akhirah. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwaban ni'mah wa abwabal quwwah wa abwabal rizqi wa abwabal hidayah wassalamah bil khusus li Indonesia bi rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma ba'ad 'anna al-ghala wal bala wal fahsya'i wal munkar innaka antas sami'un 'alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.